Jadi melihat kondisi seperti ini, memang pangsa pasar yang kita, pangsa pasar, nasabah kita, customer base kita itu memang bagus sih. Sehingga apapun yang kita ini bisa tepat sasaran juga. Saya lihat tepat sasaran sekali. Terutama kita lihat pembiayaan konsumen ya. Karena itu nggak bisa terlepas dari pricing, tapi juga ekonomi mulai membuka. Itu mengenai pembiayaan. Memasukin tahun 2023 nanti mungkin kita bisa cerita sedikit ya. Memang concern banyak tahun 2023. Kita melihat berita di mana-mana global slowing down ekonomi. Indonesia kami prediksi juga ada slowing down, tapi kami percaya ekonomi Indonesia itu masih lebih bagus dibandingkan negara yang lain, termasuk tetangga-tetangga kita. Dan berkali-kali juga Pak Yahya di banyak forum katakan nggak akan resesi banget. Jadi itu yang kita harapkan. Sehingga guidance daripada pertumbuhan kredit tahun ini kita malah lebih tinggi dibandingkan guidance tahun lalu. Tahun lalu awal tahun kita sebenarnya guidance-nya 6 ke 8%. Memasukin paruh tahun kedua kita lihat ekonominya jauh lebih bagus ya dari ekspektasi. Guidance-nya kita naikin 8 ke 10%. Kita mencapai 11,7%. Itu beyond memang our target. Tahun ini guidance kita 10 sampai 12%. Mudah-mudahan tentu kita terus waspada ya ngamati ekonomi karena ini masih awal tahun. Tapi buat BCA kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kita optimis melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, jadi tampaknya kayaknya BCA udah ready banget nih untuk tahun 2023. Nah, sebelum saya ke Pak Yos, ini mungkin mohon maaf ke Pak Yahya. Katanya ada technical difficulty, saya mesti remove Pak Yahya dulu, nanti saya invite lagi ya Pak. Oke, sorry teman-teman, ini kayaknya ada sedikit technical difficulty. Saya coba invite lagi. Oke, thank you. Mungkin kalau dari saya sih udah nggak tahu, mungkin nanti dari viewernya mungkin udah bisa kelihatan atau belum. Nah, ini ke Pak Yos nih. Nah, tadi Bu Pak Yahya udah ini udah sempat bicara nih bahwa Pak Yos yang bawa IPO BCA dulu di tahun 2000 nih. Nah, kalau kita ingat sebenarnya harga saham IPO di tahun 2000 waktu itu kita pernah bicara nih pas kita udah hitung-hitung stock split udah berapa, hampir 5 kali. Saham BCA itu udah naiknya multi-bagger tuh berapa kali dari tahun 2000 gitu. Nah, ini mungkin Pak Yos sebagai praktisi di pasar modal atau one of the biggest investor di pasar modal. Nah, ini bisa bagi nggak sih Pak Yos tipsnya gimana sih bagi teman-teman yang berinvestasi itu bisa cari saham yang multi-bagger kayak BCA gitu? Apakah dengan trading terus atau investasi? Mungkin bisa ada share tips-tips investasi nggak Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Yahya, Bu Vera, sama Andre yang sudah mengundang saya untuk partisipasi di bincang-bincang malam ini. Memang saham BCA ini saya punya memori yang agak unik mengenai saham BCA ini karena kebetulan waktu go public di tahun 2000 itu saya baru bergabung dengan Dana Reksa, dan Dana Reksa itu adalah salah satu underwriter dari BCA. Nah, kalau kita ingat tahun 2000 itu kita baru melalui yang kita sebut Asian Financial Crisis di tahun 98, di mana waktu itu nilai tukar rupiah itu anjlok dari 2000 per US dollar sampai terendahnya mencapai hampir 18.000 gitu saya ingat ya kan. Jadi waktu BCA go public itu saya ingat harganya 1.400, itu cuma dijual satu kali book value loh waktu itu. Dijual satu kali book value dan susah banget jualannya gitu. Kita kayak ya Pak Yahya ya. Susah banget jualan. Iya, setengah mati kita jualannya karena dijual satu kali book value, tapi masalahnya pasarnya masih trauma gara-gara habis kena krisis di tahun 98, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang nih, ya kan, 22 tahun, 23 tahun kemudian, sebenarnya saya ingat BCA itu udah melakukan stock split 1 menjadi 2, itu udah 3 kali.
di tahun 2001, 2004, sama 2008. Kemudian terakhir di tahun 2021, 1 jadi 5 gitu ya kan. Jadi kalau kita hitung, kalau kita pegang satu saham di tahun 2000, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, kemudian yang terakhir 8 jadi 40 ya kan. Berarti udah 40 kali lipat tuh jumlah sahamnya. Atau dengan kata lain, harga IPO-nya kalau kita adjust itu harganya cuma Rp35 per saham di tahun 2000. Sementara hari ini ya harga BCA itu udah mencapai 8.700-an ya kalau saya nggak salah gitu ya. 88 8.000, hari ini. saya bisa Nah, lihat 87 persisnya, udah di itu. 8825 ya kan. Jadi kalau kita hitung dari 35 perak ke 8825 itu naiknya udah hampir 250 kali lipat gitu loh ya kan, selama 22 tahun terakhir. Nah ini memang amazing gitu loh ya kan. Kalau saya kemarin iseng-iseng saya hitung gitu loh kenaikan per tahunnya itu berapa, jadi kita hitung compound annual growth rate-nya. CAGR dari BCA itu kalau kita hitung dari 35 ke 8.800 itu mencapai sekitar 27% per tahun ya kan. Pertumbuhan 27% belum termasuk dividen, ya kan. Kalau kita hitung sama dividen, ya seingat saya sih paling nggak harusnya sekitar 30%-an lah, berarti setahun ya kan, tambahin dividen let's say 3%. Saya ingat tahun-tahun pertama Go Public malah dividennya jauh lebih gede sih dari 3%. Jadi 30% setahun. Nah, kalau kita beli satu saham yang tumbuhnya 30% setahun, berarti secara matematik kita bisa hitung dalam 2,5 tahun, setiap 2,5 tahun duit kita itu double. Kalau pertumbuhannya 30% setahun, ya kan? Jadi kenaikan saham BCA ini memang luar biasa dan memang menarik untuk dibahas. Bagaimana caranya kita bisa mencari saham seperti BCA gitu ya kan di market. Terus terang kalau saya tahu bakalan begini terus tahun 2000 saya udah gadein semuanya Pak Yahya ya kan, saya gadein rumah, gadein segala macam, saya beliin saham BCA ya udah selesai, nggak usah pusing-pusing mikir milih saham yang lain ya kan. BCA itu sekarang market cap-nya itu udah mencapai sekitar 9.500 triliun. Mencapai 1.100 triliun sekarang, ya kan. Sementara kalau kita lihat total market cap di seluruh Indonesia ini sekitar 9.500 triliun. Berarti saham BCA ini sendiri udah sekitar 11,5% dari total pasar kita, ya kan. Dan kalau kita bandingin sama saham kedua terbesar, itu beda udah jauh banget gitu loh semuanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mencari saham yang seperti BCA? Oke, saya nggak mau ngomongin soal saham spesifik ya kan, tapi saya lebih mau ngebahas kenapa saham BCA itu bisa naik konsisten ya kan, sekitar 30%-an setahun sampai hari ini gitu loh ya kan. Jadi kalau kita lihat-lihat ya sebenarnya ada beberapa faktor-faktor fundamental yang mendukung pertumbuhan saham BCA dan kenapa sahamnya ini segitu stabilnya gitu loh. Pertama-tama kalau kita lihat sejak listing di tahun 2000, BCA itu selalu pertumbuhan labanya konsisten, ya kan? Ini nggak gampang nih, ya. Pertumbuhan laba konsisten. Terus kedua, pembagian dividen pun selalu konsisten, selalu ada, ya kan? Sekarang ini kalau saya nggak salah beberapa tahun terakhir saya lihat rata-rata dividen payout ratio-nya itu sekitar 50%-an ya. Akhir tahun lalu 50. BCA. Ya kan? Nah, ya. Jadi pertumbuhan laba konsisten nomor 1. Selalu bayar dividen nomor 2. Yang ketiga, kalau kita lihat dari rasio keuangannya BCA dibandingkan dengan peers-nya juga boleh dibilang jauh lebih baik, ya kan, di atas rata-rata, ya kan. Kalau kita ngomong rasio keuangan ini apa ya? Seperti tadi Pak Yahya sudah sebutkan mengenai kasar rasionya, capital adequacy, rasio kecukupan modal, NPL-nya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita perhatikan rasio-rasio ini memang above average dibandingkan dengan peers-nya di sektor perbankan. Jadi faktor fundamentalnya juga sangat kuat. Keempat, menurut saya yang mungkin orang sering lupa adalah begini.
sektor perbankan ini atau bisnis perbankan ini kan sebenarnya bisnis yang sangat capital intensif, ya kan? Karena kalau kita mau tumbuh, modalnya juga harus ikut tumbuh gitu loh, karena kita selalu diikat dengan adanya capital adequacy ratio dan lain sebagainya. BCA ini hebatnya, sejak tahun 2000, sejak listing sampai sekarang tidak pernah minta tambahan modal, tidak pernah melakukan rights issue, ya kan? Jadi dengan kata lain, selama 23 tahun berkiprah di pasar modal, BCA ini bisa tumbuh secara organik, ya kan, tanpa membutuhkan modal tambahan dari publik, ya kan, bahkan selalu bayar dividen dengan konsisten. Ini jarang yang kayak yang seperti ini. Yang kelima adalah faktor corporate governance. Ini juga faktor yang sering dianggap enteng oleh investor-investor di pasar modal, ya kan. Saya udah berpengalaman investasi 33 tahun di pasar modal. Terus terang saya juga dulu anggap enteng yang namanya corporate governance ini, ya kan. Saya pikir, kenapa sih harus pusingin corporate governance, yang penting harga sahamnya naik lah gitu loh, ya kan. Tapi kalau kita udah menjadi investor yang lebih long term, ya kan, buat investor yang long term itu faktor corporate governance sangat-sangat penting. Karena kalau emitennya corporate governance-nya tidak bagus, ya kan, kita sebagai minority investor tuh repot gitu loh. Ya. Jadi menurut saya ini adalah 5 faktor yang harus diperhatikan oleh investor kalau mau mencari saham yang bisa memberikan return seperti BCA. Ya kan, faktor fundamentalnya, ya kan, faktor corporate governance-nya, faktor kemampuan mereka tumbuh secara organik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah gini, kalau kita mau mencari saham yang bisa pertumbuhannya konsisten, kita juga harus lihat sektornya itu seperti apa gitu, ya kan. Kalau kita di sektor yang cyclical, misalnya sektor pertambangan, nggak mungkin bisa seperti BCA gitu loh, ya kan, karena kita akan sangat tergantung dengan cycle dari industri itu sendiri, ya. Jadi menurut saya itulah faktor-faktor yang harus diperhatikan kalau kita mau mencari investment opportunity seperti saham BCA. Oke. Ini insight yang sangat bagus nih dari seorang investor yang udah 33 tahun di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin untuk pertanyaan Pak Yaya nih. Nah, ini kan tahun depan banyak yang bilang, ya walaupun sebenarnya IMF juga upgrade ekonomi dunia nggak jadi hard landing, jadi soft landing. Tapi mungkin Pak Yaya bisa sharing nggak sih kalau misalnya sebagai CEO gitu ya, pasti kan tugasnya berat nih, either mempertahankan kinerja perusahaan atau mengambil keputusan penting. Mungkin bisa di-share nggak sih teman-teman itu ke teman-teman kalau misalnya perusahaan sedang misalnya dalam masa krisis, sebenarnya yang dipikirin Pak Yaya sebagai CEO itu gimana? Apakah menyelamatkan kinerjanya atau misalnya mempertimbangkan dari ultimate shareholder-nya, gimana Pak? Maksudnya gimana cara tips BCA ini bisa keluar dari krisis? Apalagi Pak Yaya udah berkali-kali nih melewati krisis nih. Ya, tentu ada beberapa hal yang kita perhatikan, Andre ya. Kita selalu bank yang cara likuiditas. Kita belajar dari pengalaman ketika 16 bank tahun 97 ditutup oleh anjuran IMF. Maka pada saat itu masyarakat panik. Kita pernah mengalami rush Mei 98 ya. Terlepas bahwa itu ada unsur politik dan lain-lain ya. Tapi di sini likuiditas itu near God. Nah, saya sendiri sering ngobrol sama corporate customer. Saya selalu mengingatkan, Anda punya aset luar biasa. Wah, puluhan, ratusan triliun bisa ya. Tetapi Anda tetap harus menjaga likuiditas. Karena at the crisis, di mana Anda punya aset, Anda mau liquidate, sakit hati. Price-nya akan rendah sekali dan mau cari pembeli juga susah. Jadi mau tidak mau likuiditas itu penting untuk Anda selalu reserve. Jangan kita kalau growth atau apa jor-joran. Nah, sama seperti kita memanage BCA, selama ini rasanya untuk loan to deposit kita sangat konservatif. Dulu pada saat sebelum COVID, mungkin LDR kita di level 78 sekitar itu ya, di mana industri
mungkin di 90 saat pernah sampai 92, 93. Nah saat ini kita LDR kita 65%.